Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Ini untuk tarot mingguan di tanggal 28 Februari sampai dengan Maret awal. Kita akan lihat untuk energi who's coming towards you di minggu depan, oke? Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kartu pertama untuk Aquarius, kartu kedua untuk Libra, dan kartu ketiga untuk zodiak Gemini. Oops. Untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Jadi untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di sini ada calling in your soulmate. Kalian bisa berhubungan dengan zodiak Taurus mungkin gitu ya, atau siapapun itu, tapi soalnya Taurus tadi dapat calling in your soulmate. Jadi calling in your soulmate ini berkaitan dengan seseorang mungkin kangen, seseorang untuk memvisualisasikan sesuatu hal, memikirkan kapan ya bisa bersama, atau kapan ya bisa balikan, atau ada sesuatu hal yang kamu merindukan suatu memori kah, atau mungkin kamu mengharapkan sesuatu perubahan dalam suatu hubungan, atau vice versa. Seseorang memikirkan hal tersebut, memvisualisasikan sesuatu hal agar bisa bersama atau bisa kembali lagi. Oke? Untuk zodiak Aquarius di sini ada energi who's coming toward. Untuk zodiak Aquarius di sini ada children. Aquarius. Energi who's coming toward zodiak Libra, love yourself first. Libra. Energi who's coming toward untuk zodiak Gemini, let your friends help you. Gemini. Ya benar, Gemini. Oke. Di sini kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini ada 7 of Pentacle dengan 9 of Wands dengan 2 of Swords. Jadi sebenarnya kalau dilihat untuk 7 of Pentacle, seseorang sini menunggu atau dia tuh udah menginvest sesuatu hal, waktu, energi terhadap sesuatu hal, terhadap pekerjaan, terhadap percintaan, yang mungkin seseorang sini menunggu suatu gimana sih, kapan sih berbuih gitu ya, ibaratnya gitu. Ada sesuatu hal yang dia tanam terhadap suatu hubungan kah, terhadap suatu pekerjaan kah, terhadap suatu bisnis kah, tapi somehow mungkin seseorang tuh sedang mereview segala sesuatu energi atau waktu yang telah diberikan atau yang ditempatkan gitu ya. Kalau dilihat untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini di sini calling in your soulmate and waiting. Jadi berarti dilihat di sini kalau ini kartu tuh sangat berkaitan bahwa calling in your soulmate, seseorang berarti memvisualisasikan, memimpikan atau mengharapkan sesuatu hal. Nah, dengan kartu 7 of Pentacle ini juga bisa dikaitkan dengan menunggu. Jadi ada sesuatu hal, energi who's coming towards you. Mungkin kamu menunggu sesuatu hal untuk bisa berbuah. Ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk bisa mencapai suatu keinginan atau mimpi atau apapun itu, gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. Untuk minggu depan di sini dilihat children dengan Untuk zodiak Aquarius di sini adalah children dan Queen of Pentacle dengan Temperance. Jadi kalau untuk zodiak Aquarius di sini calling in your soulmate and children, your love life is being affected by children. Kalau misalnya untuk zodiak Aquarius sebenarnya kalau lihat Queen of Pentacle, apakah kamu menunggu suatu berita terkait dengan seseorang kah, menunggu suatu berita terkait dengan financial support kah, menunggu seseorang untuk bisa menginvest sesuatu hal, atau mungkin ini juga kamu sedang berpikir bahwa ada sesuatu hal yang kamu sudah menghabiskan mungkin waktu, energi atau apapun itu, atau mungkin finansial gitu ya terhadap sesuatu hal dan kamu menunggu hal tersebut bisa tercapai gitu ya. Nah, terkait dengan Temperance, apapun yang sekarang kamu lagi invest, apapun yang sekarang ibaratnya kamu sedang pupuk, entah percintaan, entah hubungan, entah suatu pekerjaan dan bisnis dan segala macam, ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu harus menunggu gitu ya. Ada sesuatu hal yang kamu tuh mungkin gak memahami kapan itu terjadi, kapan ini begini, apakah
apakah akan sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan. Nah, terkait dengan kartu ini ibaratnya ada sesuatu hal yang kamu mungkin pada saat ini atau minggu depan kamu akan mereview segala sesuatu hal yang kamu invest, entah waktu kamu, cinta kamu, atau care kamu, atau apapun. Nah, terkait dengan apapun yang telah kamu invest terhadap sesuatu hal, ibarat kamu harus bersabar. Mungkin pada belum waktunya untuk bisa berbuih sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu harus tanya sama diri kamu sendiri gitu loh. Apakah kamu sudah menginvest sesuatu hal dengan benar ke tempat yang lebih benar? Apakah jadi ada sesuatu hal yang kamu harus review terkait dengan gimana caranya kamu menghabiskan suatu waktu atau membuang energi atau waktu kamu atau uang kamu terhadap sesuatu hal. Nah, kamu dibutuhkan untuk kesabaran. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu ingin mungkin Aquarius sedang menunggu sesuatu hal untuk bisa terjadi. Nah, ini diharapkan untuk zodiak Aquarius tuh mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus bisa take it slow terhadap sesuatu hal, atau kamu mereview segala sesuatu hal yang udah kamu invest. Apakah benar-benar kamu sudah menginvest di tempat yang lebih baik, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus mereview lagi terkait dengan energi waktu yang telah kamu pupuk. Oke? Oke, untuk zodiak Libra. Oke, jadi sini calling in your soulmate, love yourself first. Jadi sebenarnya kalau lihat untuk zodiak Libra, di sini love yourself first dengan Death card dengan Six of Pentacle, Waiting. Jadi sebenarnya ada dua sih pertanyaan. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan Scorpio atau Capricorn, Taurus dan Virgo. Nah, tapi kalau lihat di sini love yourself first. Jadi ada kemungkinan Libra di minggu depan atau mungkin pada saat ini kamu sedang mengalami seseorang yang kayak ngobrol tiba-tiba dia menghilang gitu ya. Ada kemungkinan kamu lagi berkomunikasi atau mungkin adalah orang yang mungkin kamu suka berkomunikasi sama dia gitu ya, tapi pada tiba-tiba ada situasi yang berubah, entah menghilang, entah kamu jadi nggak mood, entah dia jadi ada sesuatu hal yang tiba-tiba berkomunikasi, tiba-tiba ada sesuatu momen aja kamu merasa kenapa kok tiba-tiba something off, atau ada sesuatu hal yang tiba-tiba dia menghilang. Karena Six of Pentacle dengan that card ada kemungkinan seseorang berkomunikasi tiba-tiba kebesokannya ngilang, atau vice versa. Ini adalah seseorang yang mungkin udah lama menghilang, tiba-tiba dia berkomunikasi. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan mungkin seseorang telah menginvest sesuatu hal, membuang energi terhadap sesuatu hal gitu ya. Bisa kayak gini, mungkin kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi dan membawa suatu perubahan untuk kamu mengharapkan untuk seseorang dapat berkomunikasi sama kamu, mungkin seseorang yang udah lama gak berkomunikasi sama kamu, tapi pada akhirnya kamu kayak merasa kayaknya gue harus self love deh, kenapa gue mesti nunggu seseorang yang mungkin udah lama gak hadir sama gue, atau mungkin udah lama orang itu gak berkomunikasi sama gue, buat apa gue mengharapkan sesuatu hal apabila dia menghilang atau udah lama gak berkomunikasi. Haruskah kamu Libra menjaga kestabilan hal tersebut? Itu pertanyaannya. Karena dengan Death card dengan Seven of Pentacle mungkin ada suatu komunikasi yang telah terjadi, tiba-tiba dia menghilang dan lose contact, atau vice versa, orang yang dari jauh yang udah lama gak berkomunikasi sama kamu suddenly berkomunikasi dan kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi ini terkait dengan seseorang yang memang udah pernah kamu involve atau sudah dikenal dengan kamu, karena ada sesuatu hal yang kamu tunggu atau kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi dan membawa suatu perubahan. Tapi pada akhirnya ada sesuatu hal yang kamu harus melihat di diri kamu, apakah kamu harus benar-benar menunggu orang tersebut gitu ya, apakah kamu gak wasting time kamu untuk menunggu seseorang membuat suatu perubahan. Intinya kayak gitu. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Gemini. Di sini let your friends help you and calling in your soulmate. Jadi mungkin di sini Ten of Wands dengan Five of Wands dengan Seven of Pentacle. Oke, untuk zodiak Gemini di sini sebenarnya kalau dilihat dengan Five of Wands dengan Ten of Wands ada sesuatu. Jadi gini, aku bisa melihat untuk energi who's coming towards you di minggu depan untuk zodiak Gemini. Mungkin ini bisa jadi Five of Wands adalah perkumpulan dari beberapa orang. Misalnya kamu punya teman gitu ya, satu grup, ada suatu konflik. Kalau misalnya kamu bisnis dengan beberapa orang, ada sesuatu hal, perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran mungkin yang akhirnya membuat atau menjadikan kamu sebagai
kayak beban di diri kamu. Apapun perbedaan pendapat itu atau perbedaan argumen itu yang akhirnya kamu memikul diri kamu sendiri terkait dengan sesuatu hal. Dan mungkin pada saat ini kamu lagi menunggu seseorang atau menunggu seorang teman untuk bisa membantu kamu. Ini tuh simpelnya kalau misalnya dalam finansial, mungkin kamu punya beban-beban finansial yang sedang kamu hadapi pada saat ini, tapi sedangkan kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan mungkin ada seorang support atau mungkin Gemini kamu disarankan untuk bisa mendapat bantuan dari seorang teman atau minta advice dari seorang teman. Kalau misalnya memang kamu pada saat ini kamu merasa apa yang kamu invest itu tidak sesuai dengan apa yang kamu miliki, yang akhirnya menjadi suatu beban buat kamu. Jadi gitu ya. Jadi ini bisa dikaitkan mungkin kamu ada suatu bisnis yang sedang kamu hadapi, sedang kamu jalani, menunggu berbuah gitu, tapi somehow ada hal-hal yang menjadi beban di diri kamu yang akhirnya beban itu menjadi kamu sendiri yang menanggung. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu perbedaan pendapat, perbedaan argumen dari beberapa orang, tapi pada akhirnya kamu sendiri juga yang menanggung gitu ya. Jadi ada beban yang kamu rasakan terhadap sesuatu hal. Mungkin ya bebannya tuh banyak banget. Bisa mungkin terkait dengan finansial, beban-beban dalam suatu permasalahan dalam suatu bisnis atau pekerjaan. Mungkin kalau ini mungkin ada suatu perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran atau saran, mungkin dibutuhkan kamu untuk bisa men-share beban kamu terhadap seseorang, minta saran terkait dengan seseorang yang mungkin dia lebih expert. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Bye guys.